Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya di channel My God is Great. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, video ini sangat menarik sehubungan dengan tuduhan daripada polemikus Islam yang dimana mereka berkata Yesus itu diutus hanya bagi umat Israel, tidak ada hubungannya dengan orang Kristen, tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Ini adalah pengertian yang tanpa mendasar dan ngawur. Mereka tidak paham apa arti Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Ya, pengikut berarti bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi hidup di dalam Kristus. Karena nggak mungkin orang Kristen itu adalah orang yang bodoh. Ya, orang Kristen paham betul firman Tuhan, di mana Yesus itu adalah Allah satu-satunya yang menyelamatkan manusia. Yang kedua adalah mereka berkata bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi berbeda. Lah, bukannya orang Yahudi itu berasal dari umat Israel? Nah, mengapa mereka menolak sendiri? Tentunya hal ini nanti akan dijawab oleh narasumber Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa alasan mengapa orang Yahudi menolak Yesus. Karena kenapa, teman-teman? Yesus itu adalah Mesias dan kita paham betul itu di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi pandangan orang Yahudi mengenai kemesiasan Yesus, mereka memandang sebagai Mesias politik. Tujuannya apa? Untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Itulah yang mereka harapkan di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu tentang kedatangan Mesias itu. Nah, sementara Israel sudah berdiri. Ya, sudah berdiri. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana tanggapan Dr. Bambang Nursena untuk menjawab tuduhan-tuduhan pertanyaan yang seperti ini? Jangan kemana-mana, ini adalah sesuatu hal yang penting bagi imanmu, tonton sampai habis. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Alexandria menjadi salah satu pusat dari pengembangan kebudayaan Yunani. Nah, ketika itulah hubungan antara Yahudi dan Yunani itu sangat baik. Maka pada waktu itu Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dikenal dengan apa? Septuaginta. Ya. Nah, ini missing link ini harus dijelaskan karena banyak orang Kristen sekarang menjadi ekstrim. Kalau tidak Ibrani seolah-olah bukan sah asli. Ya. Padahal salah itu. Karena gereja mewarisi kebudayaan yang sangat kompleks. Maka di anggota gereja mula-mula di Yerusalem saja ada dua komunitas. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Siapakah orang Ibrani? Orang Yahudi lokal yang berbahasa Ibrani dan Arab. Siapakah orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Adalah kebanyakan diaspora. Termasuk Markus. Dia pamannya namanya Barnabas. Ibunya namanya Maria. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 yang punya rumah untuk perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Nah, karena itu gereja memiliki dua anggota yang sangat besar, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itulah sebabnya Petrus pergi ke arah barat, yaitu ke Kapadokia, Asia Kecil. Kenapa? Karena orang Yahudi yang dicari Yesus itu adalah mereka-mereka bukan hanya Yahudi Ibrani setempat, tapi juga Yahudi diaspora. Maka kata diaspora itu muncul di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Artinya apa? Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Yerusalem itu wilayah provinsi apa? Yudea. Lalu Samaria, itu sudah wilayah provinsi lain lagi. Sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ada skala prioritas. Ketika Yesus melakukan pewartaan di wilayah utara, Tirus Sidon,
dia ketemu dengan perempuan Sirofenisia. Dan Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sama teman-teman tetangga sebelah disalah pahami, Yesus hanya diutus untuk orang Israel, itu keliru. Istilah domba-domba yang sesat bagi Israel itu, dari tanah Israel itu, munculnya di dalam Yeremia pasal 23. Yang artinya apa? Artinya prioritas pertama adalah mencari domba-domba dari Israel dulu. Setelah itu baru Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Maka pengutusan 12 rasul itu, kamu jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau tanah orang Samaria, tapi untuk orang-orang yang sesat dari tanah Israel. Baru kemudian misi Yesus meluas sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudara-saudara, tadi ada pertanyaan, kenapa orang Israel menolak Yesus? Selain apa yang sudah disampaikan oleh Bisara, ya, ada faktor-faktor yang tadi disampaikan. Ada satu hal yang mereka sangat nanti-nantikan sebagai sosok Mesias, yaitu Mesias politik. Yesus dianggap tidak memenuhi harapan mereka sebagai Mesias, tokoh revolusioner yang membawa bangsa Israel merdeka melawan Roma. Yesus justru berkarya di lingkungan rakyat kecil dan tidak memiliki kekuatan politik yang besar. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, murid-murid yang mengharapkan Mesias itu adalah Mesias politik mengundurkan diri. Gara-gara apa? Di Yohanes pasal 6 itu Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Loh, berarti Mesias itu mati. Bukan Mesias seperti ini yang kita tunggu-tunggu, tapi Mesias pemenang perang seperti Bar Kokhba, ya, yang diharapkan dapat setelah Yesus itu, yang mereka harapkan itu. Seperti keluarga Makabe. Keluarga Makabe itu dinasti Hasmonaim yang berhasil menumpas penjajahan Yunani. Maka muncul nanti yang namanya Kakidian bercabang 9. Selain 7, yang 7 itu menorah. Bercabang 9 itu perjuangan Makabe. Makabe itu singkatan dalam bahasa Ibrani. Keluarga Makabe itu adalah Mikamoka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Itu berkuasa yang melalui dinasti Hasmonaim, mulai dari zaman Yudas Makabe, Yonatan Makabe, Simon Makabe, sampai nanti Israel di bawah penjajahan Roma. Waktu Israel di bawah penjajahan Roma itu diangkatlah seorang raja untuk tanah jajahan mereka, yaitu Herodes Agung. Herodes Agung itu bukan orang Yahudi, tapi penganut agama Yahudi. Dia orang Arab. Jadi rasnya dia orang Arab karena bapaknya namanya Antipater. Itu adalah orang Edom. Edom itu keturunan Esau. Pada saat itu dianggap ras orang Arab. Ibunya itu dari Nabatean, putri Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot. Maka dia orang keturunan Edom dan Ismail yang diangkat menjadi raja Yahudi. Itulah sebabnya dia sangat ketakutan kalau ada raja Yahudi yang akan muncul. Ketika dia mendengar berita dari orang Majus bahwa Mesias Yahudi telah lahir, yaitu Yesus, dia ingin membunuh anak yang usianya di bawah 2 tahun. Mengapa? Karena dianggap mengancam kedudukannya sebagai raja Yahudi, sementara dia bukan orang Yahudi. Dan pasti sebagai penganut agama Yahudi, Herodes membaca Alkitab. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Nubuatan, ketika Mesias datang, ketika Sang Tunas, yaitu Netzer, menyikatan Nazaret, itu datang, maka Edom akan dikalahkan. Dan dia orang Edom. Jadi kalau kita membaca Alkitab, semua itu ada runutan historisnya, ya. Nah, kemudian murid-murid tadi kembali, murid-murid kan mengatakan, bukan Mesias yang seperti ini yang kita cari. Maka Yohanes pasal 66, banyak di antara murid-murid yang mengundurkan diri. Lalu ayat 67, Yesus bertanya pada 12 murid, apakah kalian juga mau pergi juga?
Artinya apa? 12 murid belum mundur. Yudas belum berkhianat. Pertanyaannya, murid mana yang mengundurkan diri? 70 murid Yesus. Termasuk Markus dan Lukas. Markus dan Lukas ini orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi keturunan dari luar tanah Israel. Maka Markus nanti mundur. Itulah sebabnya dalam Injil Markus ada kisah tentang seorang pemuda yang menyelinap melihat apa orang Romawi benar-benar bisa menangkap Yesus. Tapi setelah Yesus ditangkap, dia meninggalkan jubah luarnya dan lari. Kenapa hanya dicatat di Injil Markus? Dia pelaku. Karena itu Markus sendiri yang digambarkan di situ. Itu semacam sandi asma. Lukas, ada 2 orang yang jalan ke Emmaus. Satu namanya Kleopas. Kleopas itu sesungguhnya adiknya Yusuf, suami Maria. Istrinya juga bernama Maria. Itu dijelaskan dalam Injil Yohanes. Di bawah salib itu berdiri ibunya Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Nah, Kleopas ini termasuk 70 rasul. Lalu satu orang nggak disebutkan namanya dalam perjalanan ke Emmaus. Menurut Yohanes Chrysostomus, seorang bapak gereja, Lukaslah yang disebut, yang tidak disebutkan namanya tadi. Apa yang dia lakukan? Kami dulu berharap bahwa dia akan membebaskan bangsa kami. Coba perhatikan, Mesias apa yang dia tunggu-tunggu? Mesias politik, pembebas dari penjajahan. Tapi ternyata dia sudah disalib. Kan dia sedang bercakap-cakap dengan Yesus sendiri kan, sementara berjalan itu ke Emmaus. Lalu ketika mereka masuk ke rumah, hari sudah gelap, Yesus memecah-mecahkan roti. Itu baru mereka teringat itu adalah Yesus. Karena apa? Simbol tubuh dan darah. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itulah yang menyebabkan orang Yahudi menolak Yesus. Bahkan sampai Tuhan Yesus pun bangkit di antara orang mati, menampakkan diri pada murid. Sebelum naik ke surga, apa pertanyaan para murid? Apakah engkau akan memulihkan kerajaan di Israel? Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengharapkan Mesias politik. Tahun 130 mereka mengangkat Bar-Kokhba, Simon Bar-Kokhba sebagai Mesias. Gagal lagi. Lalu mereka Yerusalem jatuh ke tangan kuasa-kuasa asing. Pernah ke Persia. Orang Persia datang menaklukkan Yerusalem, diharapkan mereka akan menjadi pengawal, pembantu dari Mesias Israel yang akan muncul. Ternyata gagal juga. Islam datang, Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Mereka berharap Umar akan membantu menghadirkan Mesias Yahudi. Ternyata di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan malah bikin masjid. Sampai hari ini masjidnya masih ada, yaitu Masjid Dome of the Rock, ya, Qubatus Sokro. Anaknya Walid bin Abdul Malik bin Marwan malah dirikan masjid lagi, Masjidil Aqsa. Pupus harapannya. Sejak dulu mereka mengharapkan Mesias politik. Nah, sekarang ini makanya Bapak Ibu melihat ada kelompok Yahudi, kelompok saleh Yahudi yang masih berharap Mesias akan datang. Tapi Mesias nanti akan datang memulihkan kerajaan Israel. Nah, sekarang Israel sudah berdiri 1948, tapi yang mendirikan bukan Mesias, yang mendirikan gerakan Sionisme. Nah, sekarang ini orang Yahudi mengalami split personality, jiwa yang terbelah. Di satu pihak mereka berharap Mesias yang akan datang itu memulihkan kerajaan Israel. Ternyata kerajaan Israel didirikan oleh Sionisme yang bukan Mesias. Mereka berharap Mesias akan datang sebagai panglima perang, tapi ternyata bukan Mesias itu yang mereka tunggu. Makanya ada kelompok Yahudi tertentu yang tidak mengakui negara Israel karena apa? Tidak didirikan oleh Mesias. Lalu mereka berharap, kalau gitu bagaimana kira-kira pandangan orang Yahudi modern tentang Mesias itu? Mesias tetap diharapkan akan mendatangkan kerajaan Israel, tapi toh ini negara sekuler, negara demokrasi. Maka mereka mengatakan, oh, Mesias itu adalah sebuah orde yang adil, bukan lagi sosok perorangan. Jadi Mesias itu pandangannya macam-macam sekarang. Karena apa? Kalau mereka menerima Mesias politik dan menolak Yesus, ya toh,
Mereka berharap Mesias akan menghadirkan kerajaan politik. Ternyata Israel modern bukan kerajaan Mesias yang dididik oleh Mesias. Tapi kalau mereka mencoba merohanikan Mesias mereka, Mesias itu bukan sosok revolusioner, tapi sosok rohani, terlanjur menolak Yesus. Itu yang terjadi. Jadi dilema, saudara-saudara. Makanya ada kelompok yang menolak itu jumlahnya juga nggak banyak. Menolak itu setiap kali media Indonesia selalu menggoreng ini, mengatakan Yahudi sendiri menolak Yesus. Kenapa Kristen terima Yesus? Itu yang sekarang dimunculkan di mana-mana. Ada yang mengatakan kami orang Yahudi kalau tidak ada sinagog boleh masuk masjid. Pertimbangannya praktis karena tidak ada ikon di sana, karena tidak ada gambar-gambar suci. Dan itu dianggap penyembahan berhala. Padahal ingat loh, yang dilarang dalam Alkitab itu bukan gambar suci. Bahkan patung pun boleh dibuat, asal bukan patungnya Allah. Serafim, kerubim itu kan 3 dimensi. Itu kan patung, tapi kan bukan patungnya Allah. Yang dilarang itu Allah Bapa digambar. Tapi kalau Yesus Kristus Putra Allah datang ke dunia, bisa digambar. Dan ikon itu adalah bukti bahwa Sang Mesias benar-benar menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, lewat sinagog ini, saudara-saudara, harapan kita tidak lagi mencari-cari kesalahan orang Kristen mengatakan kenapa bahasanya Yunani. Sinagog sendiri bahasa Yunani, kenapa ditolak bahasa Yunani? Dalam Alkitab ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Adalah bukti bahwa gereja sejak semula memuja Yeshua HaMasiah, memuja Yesus Mesiha, bahasa Aram yang tidak lain Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sinagog Kapernaum semua menghadap ke Yerusalem. Karena semua rumah ibadat kalau di sebelah timur ya ke barat. Kalau di sebelah barat menghadap ke timur, semua ke Yerusalem. Tapi ada yang namanya Bet Knesset Hasalihim, yaitu rumah sinagogi para rasul. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Yakobus pasal 2, kalau orang masuk ke dalam tempat kumpulanmu itu sinagogi Imon. Berarti rumah ibadah pertama kali kita dulu namanya belum gereja, namanya sinagog. Ya toh? Tapi sinagog itu tidak lagi berkiblat ke Baitul Maqdis. Tidak lagi berkiblat ke Yerusalem. Temuan arkeologi dari tempat yang disebut Bukit Sion itu menghadap ke Golgota. Artinya kiblat baru Yesus Kristus bukan lagi rumah ibadah yang terdiri dari batu-batu, tetapi dari Yesus Kristus yang hidup. Makanya robohkanlah bait Allah ini, dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang-orang bingung, 46 tahun kami membangun rumah ini. Herodes Agung yang membangun itu untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Bagaimana kamu membangunnya selama 3 hari? Alkitab mengatakan yang dimaksudkannya adalah kebangkitannya, tubuhnya sendiri. Kiblat kita sekarang adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Bukan lagi batu-batu mati yang berserakan tinggal tembok ratapan. Tuhan memberkati kita. Amin.